So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Haleluya. Shalom anak muda. Kurang semangat. Shalom anak muda. Haleluya. Mari kita yang mau memuji Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Inilah kami Tuhan, layakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami semua memuji nama-Mu yang kudus. Dimuliakan Kau Tuhan. Haleluya. Syukur
Memuliakan nama-Mu Tuhan. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru. Kudus surga bumi kan surga bumi kan surga dan bumi kan berseru. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau kudus, sungguh Engkau mulia Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala puji, hormat, syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Tetap semangat, amin, haleluya. Tuhan Yesus baik. You are good Tuhan. Oh haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good and your mercy endures
ya Tuhan. Sungguh Engkau mulia Tuhan. Hidup kami tak akan sama Tuhan Yesus. Nama-Mu mulia Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Hidupku karena ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama Tuhan, hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari daya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Amin. Sungguh tiada tandanya. Serukan mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidup kami Tuhan tidak akan pernah sama Tuhan. Dahulu Tuhan Yesus dan sekarang Tuhan. Haleluya. Tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari daya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari daya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan Tuhan, sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami percaya Bapa, setiap jalan kehidupan kami Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu kami mempunyai Engkau Allah yang selalu menuntun setiap langkah kami. Roh Kudus, pimpin hidup kami. Roh Kudus, jamah hidup kami. Roh Kudus, kami mau Engkau turut bekerja di dalam hidup kami. Haleluya. Yes. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau utama di hidupku. Amin Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah Tuhan. Yes. Urapan
hanya Kau yang terutama di dalam hidupku, hanya Kau yang pertama di dalam hidupku Tuhan. I love you Lord, I need you Lord, Jesus. Hallelujah. Shikirara namo, ribasanda ya namo. Kirara bashara ya nala bashikira ya namo. Hallelujah. Yes. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Lawat setiap hati Tuhan. Lawat setiap hati Tuhan. Lawat setiap hati Tuhan. Hanya Kau yang sanggup mengubahkan yang keras menjadi lembut. Lembutkan setiap hati Tuhan. Lembutkan setiap hati Tuhan. Lembutkan setiap hati Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah penghibur kami. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalirlah ya Roh Kudus. Ubahkan setiap hati Tuhan. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawat teguh, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh Kau nyata di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk mengerti apa yang Kau mau Tuhan untuk kami kerjakan Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ajarkan kami Tuhan Yesus untuk mau melakukan firman-Mu Tuhan. Karena tanpa kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukannya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersandar penuh kepada-Mu Tuhan, agar kami lebih kuat lagi Tuhan, agar kami lebih disempurnakan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dia sampaikan semuanya daripada-Mu Tuhan. Penuhi dia dengan roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia katakan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya bagi kita semua. Salam sejahtera menyertai kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar? Kok nggak ada suaranya? Bagaimana kabar saudara hari ini?
Waduh, kayak nggak ada orang di sini deh. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Di minggu kedua ini kita akan belajar sesuai dengan tema di tempat ini. Pada kesempatan ini, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana membangun manusia roh yang perkasa. Saya percaya kita ada di sini, kita bukan kebetulan. Kita adalah orang kepunyaan Allah. Kita ada anak yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita untuk memberkati bagi banyak orang. Saudara percaya semuanya? Amin? Amin. Oke, untuk mendasarin mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang kedua. 1 Tesalonika. Oke, sudah dapat? Ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Berarti Tuhan ajarkan kita untuk kita berjaga-jaga karena apa? Kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Oleh sebab itu, supaya kita dipersiapkan Tuhan, bagaimana kita akan menerima kedatangan Tuhan, oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Ada beberapa hal yang harus langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita adalah sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kekurangan dan kelemahan, saudara. Percaya kan? Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari kesalahan, kelemahan, dan dosa. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus kita perbaharui. Karena pada dasarnya manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. 3 bagian yang saling melengkapi dalam kehidupan kita. Tanpa 3-tiganya ini, manusia tidak akan bisa hidup. Salah satu pun tidak akan bisa melengkapi. Karena apa? Saling melengkapi. Seperti satu Kristus tubuh di dalam Allah Bapa, Roh, dan Anak. Allah Bapa, Putra, dan Anak saling melengkapi. Kita lihat di dalam Kejadian 1, 26, 27. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar Dia. Karena apa? Manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu ditandai dengan adanya tubuh, jiwa, dan roh. Dan salah satu unsur yang Tuhan berikan kepada manusia yang paling penting adalah siapa? Roh. Roh adalah bagian yang merupakan salah satu unsur yang terpenting di dalam kehidupan setiap manusia. Kepentingan roh itu di dalam diri manusia itu adalah sebagian dari bagian yang memungkinkan untuk bisa berrelasi dengan Allah Sang Penciptanya. Jadi kalau kita kembali flashback, pada dasarnya sebelum Allah menciptakan bumi, semuanya itu bumi kosong, saudara. Kita tahu sebelum Tuhan menciptakan hari pertama sampai dengan hari terakhir, pada dasarnya bumi itu kosong. Yang ada siapa yang melayang-layang di udara? Siapa? Roh. Nah, karena kalau kita melihat mindset kita, kalau kita nggak benar-benar melihat, siapa dulu? Tubuh dulu. Nah, karena Tuhan ciptakan itu semuanya dari roh. Roh Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan bumi. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, dan semuanya, itu gunanya untuk saling melengkapi. Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, di dalam bagian ini terdiri dari manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian yang paling luar sendiri. Yang seperti kita bisa merasakan, mencium, kita bisa makan enak ya. Mungkin kita bisa minum kopi, makan yang enak-enak. Itu apa? Karena kita mencukupi kebutuhan di dalam tubuh kita. Kalau kita nggak makan, lemes, bener kan? Lesu, nggak ada tenaga. Nah, naik selanjutnya di dalam jiwa. Bisa nggak setiap manusia hidup tanpa jiwa? Bisa nggak? Bisa nggak?
Bisa nggak? Nggak bisa. Ada tubuh tapi nggak ada jiwanya, ada rohnya tapi nggak ada jiwanya. Bisa sempurna nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena keduanya saling melengkapi. Nah, di dalam jiwa itu terdapat emosi, pikiran, tekad, dan jiwa. Jadi ketika saudara merasakan sedih, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, itu yang memenuhi di dalam jiwa saudara. Namun ada satu hal yang penting di dalam itu, yaitu adalah roh. Oleh sebab itu Tuhan katakan roh lebih besar dari segalanya. Ketika roh kita kuat, ketika roh kita lebih kuat dari tubuh kita, dari daging kita, dari perasaan kita, dari semuanya, itu akan membawa saudara ke level yang lebih tinggi. Percaya? Percaya. Kenapa? Karena sudah tetapan di dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan. Mengapa kita perlu manusia roh, saudara? Yang pertama karena Tuhan ajarkan supaya kita ini bisa menang atas ujian dan percobaan. Kalau roh kita lemah, kita akan gak bisa melewati ujian dan percobaan tersebut. Terus yang kedua, kita akan merasakan ada antusias dan sukacita. Ketika manusia kita, roh kita kuat, itu sukacita, antusias itu akan timbul keluar di dalam hati kita. Dan kita mengerti kehendak Allah. Dan kita bisa peka terhadap suara Tuhan. Kalau manusia roh kita lemah, kita gak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Dan ketika roh kita kuat, kita akan berhasil menaklukkan ego kita, kedagingan kita. Nah, seringkali kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat percaya, daging kita yang lebih menonjol, lebih kuat, sehingga mengalahkan roh kita. Mungkin kita ada keinginan kita, perasaan kita merasakan gak enak, saudara. Merasakan aduh rasanya kok pengen berdoa. Namun yang menghalangi kadang apa? Daging kita. Aduh kok rasanya Tuhan capek ya. Mungkin sudah belajar, sekolah, bekerja. Rasanya kok ini ada gairah di dalam hati kita untuk berdoa. Namun kedagingan kita membuat diri kita enggak, udah tidur aja capek. Tetapi kalau manusia roh saudara kuat, pasti ayo lawan kedagingan tersebut. Sehingga rasa capek, rasa malas dan bosan itu akan mengalahkan segalanya. Sehingga saudara bisa berdoa dengan benar. Nah, itu yang harus kita pelajari saat ini. Dan apalagi ketika manusia kita roh kuat, hidup kita akan terarah. Terarah kepada kekekalan surgawi. Karena apa? Yang kita pikirkan secara kedagingan, jasmani, itu hanya mencukupin kita saat ini. Tetapi ketika kita kembali kepada Bapa di surga, kita akan meninggalkan segalanya. Kita akan meninggalkan tubuh kita akan meninggalkan jiwa kita. Satu hal, roh kita akan kembali kepada siapa? Bapa di surga, Sang Pencipta. Nah, oleh sebab itu adik-adik semua pada hari ini, mari belajar. Apa fungsinya, mengapa kita harus, roh kita itu harus kuat. Nah, slide selanjutnya. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka roh itu menjadi lemah karena sudah tercemar oleh dosa. Ketika awal kejatuhan dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan diputus. Sehingga apa? Manusia tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Karena adanya dosa itu tadi membatasi. Oleh sebab itu Allah berjanji di dalam kehidupannya untuk memperbaharui manusia rohnya dengan jalan apa? Mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan janji itu dicatat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Coba ditayangkan Kejadian 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu janji Tuhan. Sehingga apa? Sehingga awal kejatuhan dari dosa itu, sehingga manusia ini saling membunuh, saling melakukan segala sesuatunya untuk mencari keinginan sendiri. Karena di Alkitab sudah dikatakan,
ketika dosa itu masuk ke dalam diri manusia, maka akan menimbulkan celah-celah yang selanjutnya. Sehingga terjadilah perpecahan, iri hati, cemburu, semuanya itu awal mulanya dari dosa. Namun karena karya Yesus di kayu salib, dia mengasihi kita saudara-saudara. Oleh sebabnya dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Nah, tetapi pada hari yang ketiga setelah Yesus bangkit dan ia memberikan harapan kepada manusia bahwa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan itu saudara percaya bahwa kita masuk surga enggak? Yang percaya. Percaya enggak saudara? Percaya, namun keselamatan itu tidak bisa kita terima secara cuma-cuma. Harus kita lakukan. Kita percaya, kalau gitu enak dong menjadi orang Kristen. Kita cukup percaya kepada Tuhan, kita masuk surga. Enggak, Tuhan tidak ajarkan gitu. Lakukan bagianmu, maka kamu akan menerima keselamatan itu. Kita percaya, kita beriman. Tapi karena iman kita tidak dilakukan dengan perbuatan kita, nonsen kita bisa masuk surga. Oleh sebab itu kembali, bagaimana membangun manusia roh yang perkasa merupakan tanggung jawab bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Nah, salah satu contoh yang akan kita pelajari pada hari ini, kita belajar dengan bagaimana seorang kehidupan Daniel. Nah, kalau kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 18 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel belajar bagaimana mengenal Allah secara pribadi. Mengenal secara pribadi bukan secara pikiran, hanya di batas tubuh dan jasmani aja. Dia mau belajar mengenal Allahnya melalui relasi hubungan dia, melalui apa? Melalui rohnya itu yang dibangun. Sehingga apa? Ketika ia melakukan tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan benar apa yang dia raih. 3 zaman di zaman kerajaan itu dia pernah mengalami. Luar biasa enggak? Nah, pada zaman Nebukadnezar, yang kedua Raja Belsar, dan yang ketiga Raja Dairus. Dan dicatat bahwa di dalam sejarah hanya satu orang yang bisa mengalami masa-masa kejayaan itu. Siapa? Daniel. Luar biasa. Kalau kita sebagai anak Tuhan, orang percaya hari-hari gini, kita mau membangun roh kita dengan luar biasa. Saya percaya kita akan dipakai Tuhan, bukan lebih dari 3 zaman lagi. Melebihkan dari semuanya. Oleh sebab itu apa yang kita terima hari ini, saudara harus tangkap. Bukan hanya kita mendengar, pulang, lepas saja. Enggak. Mungkin kita pasti, Kak, enggak bisa, susah melakukan tersebut Pak. Kalau roh Anda mau dibangun dengan roh yang kuat, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh itu akan mengalahkan kata-kata tidak, enggak mungkin, enggak ada. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, bagaimana cara kita membangun manusia roh yang perkasa? Apa yang kita pelajari dari Daniel? Yang poin pertama, kita harus memiliki komitmen teguh pada Tuhan. Komit artinya apa? Janji, harus dilakukan. Komit kita kepada Tuhan apa? Berdoa, apalagi? Bekerja, sekolah, semuanya apalagi? Banyak kan? Menaati firman Tuhan. Nah, di dalam Daniel 1 ayat 8, dia mau belajar, berkomitmen untuk melakukan tersebut. Walaupun di dalam kesehariannya, kalau kita lihat orang-orang sekitar di lingkungan Daniel, dia melihat bahwa dia hanyalah satu-satu orang yang benar-benar di antara banyak-banyak orang yang benar-benar dia melakukan kehendak tersebut. Karena ya, pada zamannya tersebut di sekitarnya mereka masih menyembah berhala, masih menyembah patung-patung. Namun satu hal komit yang dilakukan Daniel, dia melakukan doa tersebut rutin setiap hari selama 3 kali. Daniel memiliki komitmen teguh kepada Tuhan yang ditandai dengan sikap hati yang tidak mau menodai hati hidupnya dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ia mengambil keputusan bagi dirinya untuk hidup berdasarkan nilai-nilai ajaran Alkitab
agar tetap hidup kudus dan suci. Bagi Daniel tidak ada cara lain untuk menjadi manusia rohani yang perkasa kecuali dengan memiliki komitmen teguh ya kepada Tuhan. Kalau poin pertama dasar kita nggak punya pondasi yang kuat. Kita tidak mau pondasi yang kuat melakukan kehendak tersebut. Kita kan nggak bisa melakukan step yang kedua selanjutnya. Oleh sebab itu pada hari ini, satu, ingat, komit kita kepada Tuhan, kita kembali kepada mula-mula. Kita kembalikan cita kita kepada mula-mula. Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sekitar kita, sesama kita. Jadi horizontal dan vertikal itu saling berkaitan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi manusia atau mengasihi rekan-rekan kita, nggak bisa. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi, enggak. Itu saling melengkapi. Seseorang yang berketetapan hati adalah seorang yang memiliki roh yang perkasa dan itu dimulai dari sikap hidup kita untuk hidup kudus dan suci. Dan pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak perkasa? Karena apa? Karena kehidupannya masih berkompromi dengan dunia dan tidak memiliki ketetapan hati, masih terikat. Masih senang ke sana, masih senang ke sini. Ya Kak, karena saya manusia lemah. Memang kita manusia lemah. Itu semuanya dimulai dari hati kita. Kalau hati kita punya komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan senap hati, maka jalan kita akan jalan yang lurus. Kalau kita lihat status Daniel pada zaman itu adalah statusnya adalah seorang budak. Tetapi ia bisa mempertahankan identitasnya sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, bagaimana dengan sikap hati saudara di tengah dunia masih ini? Bisakah saudara mempertahankan identitas Anda sebagai anak Tuhan? Itu PR yang harus kita lakukan hari ini. Jangan kita merasa enggak bisa Kak, enggak. Kita harus mulai dari awal. Ayo, kita lakukan bagian kita. Yang kedua, next selanjutnya. Kita harus memiliki teman-teman dengan komitmen sesama kepada Tuhan. Jadi yang poin kedua, mengapa Daniel diberkati? Karena dia memiliki teman-teman yang punya komitmen yang sama kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 16 dengan 18 dikatakan begini. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum. Lalu memberikan sayur kepada mereka, kepada keempat orang muda itu. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Serta Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Kalau kita lihat, bisa enggak Daniel dan teman-temannya itu makan yang semuanya serba daging-daging, yang serba mewah saat itu juga. Karena pada waktu itu Daniel memang seorang sebudak, namun dalam stratanya budaknya bukan budak biasa, saudara. Dia budak yang luar biasa. Artinya apa? Mandat mengelola. Artinya apa? Di dalam suatu kerajaan itu dia yang mengatur. Otomatis kan makannya semuanya serba dijamin. Makan yang enak-enak. Apa yang raja makan berarti Daniel makan. Namun yang dilakukan Daniel, dia tidak memakan hal-hal yang semua serba daging. Dia cukup makan sayur aja. Teman-temannya juga begitu, yang keempat ini. Apa yang selanjutnya yang Tuhan berikan? Akhirnya apa? Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Daniel dan keempat orang tersebut. Dan pengetahuannya melebihi dari banyak ratusan orang yang tertinggi di dalam istana tersebut waktu itu. Luar biasa enggak? Kalau kita bisa membangun roh kita dengan kuat, kita punya komitmen dan kita punya teman-teman yang semuanya itu serba mendukung kita di dalam hal kerohanian, itu akan memacu diri kita untuk kita ayo bangkit semuanya. Jangan lemah, jangan goyah. Kita harus hari-hari gini di masa-masa pandemi ini kita harus banyak bersyukur, banyak mengucap syukur, jangan banyak ngomel. Kita mengucap syukur kenapa? Kita masih dipelihara Tuhan. Di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Jadi saudara-saudara hari ini bersyukurlah dengan
berkat yang Tuhan berikan hari-hari ini. Walaupun kita bisa makan apa adanya, itu berkat yang luar biasa. Coba kita bandingkan mereka-mereka yang kekurangan, apalagi di negara Timur Afrika sama yang sampai kekeringan, sampai tulangan gak ada. Aduh, makanya kalau kita itu rasanya, aduh kasihan ya. Untuk makan nasi aja gak ada. Kalau di sini masih puji syukur, Tuhan masih mengasihi kita semua. Kita masih bisa makan apa adanya, itu luar biasa. Demikian yang Daud lakukan dengan segala kelebihannya di istana, dengan segala kemewahannya, fasilitas yang dia terima. Dia tidak mau menerima itu semuanya. Malah dia dengan rendah hati makan apa adanya, saudara. Sehingga apa? Berkat Tuhan memiliki Daniel hikmat akar budi. Sehingga Daniel membutuhkan teman-temannya untuk saling mendukung di dalam menghadapi tantangan. Yaitu memberitahu mimpi dan maknanya. Jadi ketika dia gak mengerti, karena pada waktu saat itu ketika raja memanggil semua pegawainya, semua istana pendidik-pendidik semua, dia mimpi tapi dia gak tahu mimpinya. Lalu tanyalah kepada si semua istananya, pendidik-pendidiknya, bisa gak mengartikan mimpi ini? Lah, yang Daniel bilang, lah baginda aja gak ngerti mimpinya, gimana saya mau mengartikan? Lah logikanya kita gitu kan, kita gak ngerti mimpinya dia, kita kok disuruh mengartikan. Akhirnya teman-temannya dan Daniel mereka bekerja sama, mereka menentung, ya coba kita berdoa lagi lah. Nah, Alkitab mengisahkan akhirnya apa? Mereka meminta hikmat berdoa kepada Allah, sehingga apa? Rahasia-rahasia yang tidak pernah Tuhan berikan kepada orang sekitarnya diberikan kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka bisa menafsirkan mimpinya luar biasa. Padahal waktu itu semua kerajaan, semua pentingnya semua diancam sama rajanya. Kalau sampai nggak bisa mengartikan mimpinya, mati semua gini. Siapa yang gak keder waktu zaman itu? Waduh, siapa gini. Pasti otomatis, ayo kamu aja. Akhirnya, nah itu merupakan, padahal raja sudah mengancam. Namun Daniel dengan hati, ayo kita berdoa, belajar di sana. Dengan hati dia datang berdoa sampai 3 kali dia berdoa dalam 1 hari berdoa bersama teman-temannya. Sehingga apa? Luar biasa. Tuhan mewahyukan segala hikmat yang tidak pernah manusia pikirkan, ngerti, itu akhirnya diberikan kepada Daniel bersama dengan teman-temannya. Kita butuh pewahyuan, kita butuh pengetahuan hari-hari ini, benar kan? Kita belajar di sekolah ya, kita butuh pengetahuan, knowledge. Namun kita juga harus butuh revelation, pewahyuan. Karena apa? Pewahyuan itu beda dengan pengetahuan. Pengetahuan kita bisa belajar karena kita pelajari. Sedangkan pewahyuan tanpa kita pelajari, Tuhan memberikan kita pengetahuan tersebut. Luar biasa enggak? Kita enggak belajar, Tuhan berikan. Itu pewahyuan. Beda dengan knowledge, pengetahuan kita belajar. Nah, luar biasa enggak? Kalau kita bisa belajar, mengerti pengetahuan di sekolah dan di rumah, dan kita bisa belajar juga dengan berdoa, membangun roh kita, sehingga apa? Pewahyuan itu akan diberikan di roh di dalam hati saudara. Sehingga saudara bisa mengerti mana yang baik. Segala hal-hal yang belum terpikirkan ada di pikiran Anda, nanti Tuhan tiba-tiba keluar. Luar biasa itu. Itu yang kita butuhkan hari-hari gini. Kita gak cukup pengetahuan aja, kita juga butuh pewahyuan. Nah, lanjutnya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kita harus memiliki kehidupan doa yang konsisten. Nah, ini yang terakhir. Jadi Daud memiliki kehidupan yang konsisten. 3 hari dia berdoanya. Daniel luar biasa Daniel ini. Orang yang benar-benar diberkati karena ketekunannya, sehingga orang-orang sekitarnya itu yang nggak suka sama dia, sirik gitu. Akhirnya apa? Melaporkan. Baginda, di sini ada orang begini. Akhirnya apa? Dihasut. Namun dia it's okay, nggak masalah. Dia tetap melakukan. Akhirnya dia masukkan di dalam gua singa. Namun luar biasa, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Di dalam kesehariannya Daniel dalam upaya memiliki manusia roh yang perkasa, ia bukan saja memiliki komitmen teguh bagi Tuhan dan memiliki teman-teman yang punya komitmen yang sama kepada Tuhan,
Tetapi Daniel juga memiliki kehidupan doa yang konsisten. Kita lihat Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah, yang poin ketiga terakhir. Saudara berdoa kepada Tuhan itu memakai apa? Memakai tubuh kita, jiwa kita atau roh kita? Pertanyaannya. Kita berdoa kepada Tuhan memakai tubuh kita, jiwa kita apa roh kita? Apa? Roh. Terus tubuh kita gak dipakai? Coba Hizkia berdoa memakai tubuh, jiwa atau roh? Pakai ketiga-tiganya. Tetapi yang lebih utama mana? Yang lebih utama adalah rohnya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tubuh kita ikut, bener gak? Kita duduk baca Quran, tiba-tiba Tuhan katakan, ayo doa. Tubuh kita di sini, Tuhan gerakan doa. Namun kita nggak bergerak, tubuh kita dibiarkan aja. Bisa nggak kita berdoa? Nggak bisa. Setelah tubuh kita melakukan tersebut, kita tanpa jiwa. Bisa nggak kita berdoa? Bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa? Tubuh sudah siap, duduk gini doa. Udah diam. Jiwa kita gak ikut. Bisa gak saudara berdoa? Gak bisa. Pikiran ngalur ngidur. Mikirin kerjaan, mikirin sekolah. Aku sumpah. Apalagi emosi kak. Aduh emosi. Mangkal hari ini aku gak ada semangat, gak gairah. Kita tubuh udah jalan, udah siap. Tapi pikiran kita ngalur ngidul. Pikiran kita kemana-mana. Bisa gak? Gak bisa. Dan disempurnakan lagi dengan roh kita yang kuat, maka kita bisa berdoa. Karena apa? Roh itu yang akan membangun saudara dan saya untuk kita memiliki gairah, untuk kita bisa berelasi kepada Tuhan. Bukan sebatas kita ini hanya berdoa rutinitas di gereja. Oleh sebab itu kalau ibadah yang benar itu adalah ibadah yang keluar di dalam roh kita. Bukan ibadah yang hanya sebatas kita lihat secara tubuh fisik dan lihat kalian mengangkat tangan. Ya benar, kita mengangkat tangan. Karena apa? Karena salah satu bagian dari tubuh kita juga harus digerakkan. Ketika bersorak-sorai, sorak-sorai, semua bersorak-sorai, tubuh kita gerakan. Ketika kita menyembah dalam Tuhan, kita merasakan damai sejahtera, kita menangis, meneteskan air mata, itu perasaan kita keluar juga. Perasaan itu juga ikut di dalam suatu hubungan kita memberi relasi. Dan roh kita juga harus dibangun. Tanpa kita mencapai roh tersebut, kita tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Doa orang benar itu adalah doa yang benar-benar didoakan secara terus menerus. Walaupun doa kita belum dijamah hari ini, tapi kita harus rutin melakukan tersebut. Benar kan? Jangan kita hanya Tuhan aku minta begini, tapi habis berdoa rutin 1 bulan, habis itu gak rutin doa. Gak bisa. Selama engkau belum mendapatkan, maka engkau harus melakukan tersebut berdoa terus. Nah, karena yang menjadi permasalahan hari-hari ini, roh kita lebih lemah daripada kedagingan dan perasaan kita, sehingga roh kita itu gampang lemah goyah. Akhirnya apa? Ketika doa kita nggak dijawab, ya sudah berhenti, sudah nggak doa sudah. Karena apa? Karena kita tidak punya komitmen yang kuat. Roh kita harus kuat hari-hari gini supaya apa? Sebelum kita dijawab, kita harus punya nyala. Ingat. Ayo ambil. Ketika kalian menginginkan sesuatu dari Tuhan yang belum dijamah, pegang itu. Pegang dengan kerat, lalu lakukan, tarik. Jangan setelah tahu begini, ya sudah digenggam aja, tapi enggak dilakukan. Kalau udah dipegang gini, lakukan, jalan. Seperti yang Daud lakukan. Dia tahu dia belum mendapatkan hikmat tersebut, dia berdoa terus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia di dalam rohnya itu dibangkitkan. Walaupun situasinya tidak memungkinkan,
dan membahayakan waktu itu, dia dengan tekun terus melakukannya. Kita bisa mengetahui seseorang memiliki seorang roh yang perkasa bukan dilihat dari segala sesuatu yang lancar, atau bukan dilihat di dalam suatu gereja, atau ketika kita di dalam atas mimbar, atau ketika kita melihat wah itu rohnya. Bukan. Tuhan melihat roh yang perkasa tuh ketika kita itu di dalam ujian. Ketika kalian mengalami ujian, penderitaan, percobaan, itu kelihatan rohnya kita. Kalau rohmu kuat, rohmu kenceng, ketika ada masalah, kamu nggak akan lemah mundur sampai meninggalkan imanmu, enggak. Tetapi ketika engkau diterpa dengan ujian tersebut, roh itu akan membangkitkan kita terus. Ayo maju terus. Jangan kita hanya stuck di sini. Ayo kita pindah ke sana. Kalau waktu saat itu Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk menjembatani antara manusia dengan Tuhan, dengan tidak mengirimkan Tuhan ke manusia ke bumi, maka saat itu juga putuslah hubungannya manusia dengan Tuhan. Sehingga apa? Ya percuma, buat apa adanya semua janji-janji Tuhan, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena semuanya dilakukan tersebut untuk tujuannya satu apa? Untuk menggenapin janji Tuhan. Makanya ketika sudah Allah menciptakan tersebut, setelah manusia jatuh dalam dosa, akhirnya apa? Untuk mengembalikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, makanya diperlukan mezbah korban. Oleh sebab itu awal-awal manusia mereka membakar korban persembahan. Ya kan? Nuh setelah bumi dibinasakan, Nuh mengorbankan sebuah persembahan yang terbaik. Jadi domba-domba yang terbaik. Artinya apa domba yang terbaik itu? Hati kita tuh benar-benar tulus. Kita berdoa dengan hati yang terbaik, kualitas yang terbaik, semangat yang baik, dengan kekuatan yang baik, yang terus fight, maka Tuhan akan percaya, Tuhan akan memberikan kita berkat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, mari hari-hari ini kita evaluasi dari kita pribadi, dari 3 hal tersebut yang kita belajar dari Daniel, mana yang harus saudara perbaharui di dalam kehidupan Anda. Bertindaklah mulai dari diri saat Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan lihatlah apakah kita sudah memiliki manusia rohani yang perkasa. Jadi hari-hari gini, ayo semua teman-teman ada di tempat hari ini, kita kalau memuji Tuhan, ayo semangat yang tinggi, ayo bangkitkan rohmu di sana. Supaya apa? Benar-benar penyembahan kita tuh bukan hanya menyentuh secara tubuh dan jiwa aja, tetapi secara roh. Ketika Anda menyembah dengan roh dan kebenaran, maka Tuhan akan mengilhamkan segala hikmat pengetahuan yang belum dunia tawarkan kepada kita semuanya. Mari pemain musik bangkit semua, siapkan dari kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Percaya. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Percayalah Roh Kudus akan hadir pada diri kita. Kau lembut, Kau manis, Dia lembut, Dia manis, penghiburku, penolongku. Dialah satu pribadi yang diutus untuk kita semua. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah hati kami semua itu. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, mari kita buka hati saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
jemaat saja katakan, buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, mari kita buka hati kita. Mari kita koreksi hari-hari gini. Sudahkah rohmu kuat di dalam hidupmu? Apakah tubuhmu jasmanimu yang lebih dominan di dalam hidupmu? Tuhan inginkan satu hal di akhir zaman ini. Dia ingin setiap anak Tuhan, setiap umat percaya memiliki roh yang kuat di dalam kehidupannya. Mari buka hati kita semua. Jangan keraskan hidup saudara. Jangan keraskan kedagingan saudara. Jangan keraskan lebih luas dari jiwa perasaan Anda. Mari buka hati saudara. Ya Rabba Syekh Bapak. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dengan segenap hati katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 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 Mari kita sembah Dia. Kami sembah Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu hari-hari. Biarlah kami mau menjadi Daniel di masa depan, di masa kini yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi Daniel masa kini yang dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Mari sembah Dia roh, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bangkitkan rohmu. Biar apa semua memuji Tuhan, semua menyembah Tuhan. Tidak ada satu pun yang memuji Tuhan. Biar apa syekh biar lama kita para masa. Biar apa sampai lama syekh. Biar terima kasih Tuhan. Biar apa syekh. Biar apa sampai lama syekh. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Tuhan sanggup mengubah saudara. Tuhan sanggup membuat yang miskin menjadi kaya. Tuhan sanggup yang sukacita menjadi sukacita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan hamba hari-hari gini. Percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Burung dipelihara, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Biarlah rohmu pada hari-hari ini bangkitkan roh. Kita waktu sejenak. Mari kita beri waktu sejenak untuk kita berdiam diri. Biarlah musik pelan-pelan diri. Mari saat ini saudara berhubungan dengan Tuhan. Kembalikan hubunganmu dengan Tuhan seperti Tuhan awal-awal menciptakan Adam dan Hawa. Mari berdoa di dalam hati kita. Minta Roh Kudus untuk ada selalu mengingatkan kita. Minta Roh Kudus untuk selalu ada di dalam hati kita semuanya. Kita membutuhkan Dia hari-hari. Kita membutuhkan Dia. Berdoa dalam bahasa, berdoa dalam hati. Berdoa dengan benar. Sampai kediaman Tuhan, sampai Tuhan mendengar, Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hati saudara yang benar-benar hari-hari ini. Tuhan melihat hati-hati anak-anak muda yang benar-benar hari-hari ini. Kalau saudara hari ini disakiti, kalau sehari-hari sana difitnah, tetap
percaya kepada Tuhan. Buang segala kebencian di dalam hati saudara. Buang segala kehatian yang membuat hati saudara hari-hari gak bisa berelasi dengan Tuhan. Tinggalkan segala ikatan semuanya. Luka-luka batin di dalam hidup. Kita berdoa di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi Tuhan. Tuhan ampuni kami semua Bapa. Kami orang yang berdosa, lepas dari kelemahan kekurangan. Namun kami percaya oleh bulur-bulur-Mu Engkau sanggup menyucikan, mengkuduskan kami, sehingga kami menjadi pribadi satu pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang benar-benar memberkati kami. Bila kami mau melakukan firman-Nya, kami mau belajar untuk melakukan taat seperti yang Daniel lakukan, untuk memiliki sikap komitmennya kepada Tuhan. Dan kami juga mau untuk tetap memiliki komunitas yang sehat, yang mendukung di dalam segala kerohanian kita. Dan kami tidak lupa untuk kami tetap komit berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan roh yang luar biasa di dalam kehidupan kami, memberikan Roh Kudus yang akan menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami ke depan. Kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu. Kami percaya cita-cita kami, semua yang kami pikirkan, semua kami inginkan, biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan akan yang menuntun langkah kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, kami yang bekerja, sekolah, Tuhan berkati semuanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya satu nama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Roh-Mu terus ada di dalam hati kami. Teruslah ada damai sejahtera, sukacita, iman, kasih dan pengharapan terus menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semuanya diberkati, katakan amin. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan.